Coba, Om boleh pinjam tangannya gak? Tanya Dokter Rafael pada Kiara yang sedang asik melihat boneka pemberiannya tadi. Yovan sengaja memanggil Dokter Rafael untuk melihat keadaan Kiara. Ternyata, putrinya kekurangan cairan yang mengharuskannya diinfus. Namun, sejak Dokter Rafael dan juga Yovan memutar otak untuk mencari cara agar Kiara mau diinfus. Napa pinjam-pinjam, dokter kan punya dua. Maci kulang juga? Ujar Kiara dengan sinis, perasaannya sudah tidak enak saat dokter itu meminta tangannya. Bukan, dua cukup kok. Maksud dokter mau lihat tangan Kia. Boleh ya cantik? Bujuk Dokter Rafael. Mendengar dirinya dipuji, sontak Kiara melebarkan senyumannya. Dia mengibas rambut pendeknya dan menyerahkan tangannya pada dokter tampan itu. Hal itu tentu membuat Yovan menepuk keningnya. Mau catu ada dua? Lela lahil batin Kia pinjamkan. Ujar Kiara dengan senyuman cantiknya. Dokter itu terkekeh, dia menatap Kiara dengan lekat. Sementara tangannya sibuk mengambil jarum yang sedari tadi sudah dia siapkan. Beruntung, Kiara seakan terhipnotis dengan tatapan dokter tampan itu. Kiara cita-citanya mau jadi apa? Tanya Dokter Rafael. Mua jadi pacalna dokter. Hihihi. Kiara menutup mulutnya dengan tangannya yang lain. Sikap Kiara yang malu-malu seperti itu membuat Dokter Rafael segera bertindak. Dia langsung menancapkan jarum infus di tangan Kiara hingga membuat anak itu memekik kaget. Raut wajah sumringah tadi tergantikan dengan raut keterkejutannya. Hua. Kiara berusaha menarik tangannya dari Dokter Rafael, tetapi Yovan pun turut membantu dokter itu untuk menahan tangan putrinya. Lepacin. Nda lagi ku percaya pelkataan manisna dokter. Nda lagi ingin lagi Kia jadi pacalmu. Tegana dilimu, nda ada pikiranna. Cetel sekali. Dokter Rafael menulikan pendengarannya, dia berusaha fokus lada tugasnya. Sementara Yovan segera menenangkan putrinya itu. Setelah sembuh kita main salju ya. Kayak Frozen, Kia suka film Frozen kan? Nanti kita ketemu Olaf. Seru Yovan mengalihkan pikiran putrinya. Nda mau. Rengek Kiara. Karena tangisan Kiara sangat kencang, membuat Aleta dan Altaf yang tadinya sedang ada di dapur, bergegas menghampiri asal suara. Keduanya sedikit terkejut saat melihat Kiara yang ditahan, sementara tangannya sedang dipasangkan selang infus. Sayang. Bantu aku takut infusannya lepas. Seru Yovan dengan sedikit khawatir. Aleta langsung mendekati putrinya, dia mencoba berbagai cara agar Kiara sedikit tenang. Namun, putrinya tetap berontak dan berusaha untuk menarik tangannya yang sudah terpasang infus. Melihat itu, Altaf mengambil alih. Dia berjalan mendekati tepi ranjang. Dengan tatapan polosnya, Altaf berkata, "Hi. Takut kau lupa nakama jalum, kukila kau cuman takut kama kantong keliting. Gimana lupana nanti kau dapat pacal orang kaya, cengeng kali." Seru Altaf hingga membuat tangisan Kiara mereda. Mana ada. Kia nda takut, cuman geli sedikit. Tujukan lagi, yang dalam nda papa. Nda cakitan jadi kele. Ujar Kiara sembari menghentikan tangisnya, yang mana membuat Aleta dan Yovan melongo. Tatapan Kiara beralih menatap Dokter Rafael yang perlahan melepas tangannya. Dokter muda itu menatap Kiara dengan tersenyum lebar. Kau kila ganteng itu senyummu itu? Nda ganteng lagi. Sudah pindah ke lain hati kaya. Sudah lelah dicakiti kama dokter. Kita sampai di sini aja. Kila mau pindah ke juga bitis. Celoteh Kiara yang mana membuat kedua orang tuanya menepuk keningnya. Kalau gitu, bonekanya bisa om dokter bawa balik ya? Tanya Dokter Rafael sembari menarik kaki boneka itu dengan perlahan. Melihat bonekanya yang hampir diambil, bergegas Kiara menariknya balik. Anak itu melototkan matanya pada pria tampan memakai jas dokter di hadapannya itu. Kiala kemalin nonton sinetron, judulna Kubulana Belubah Cempit Galak-galak Kaci hadiah diambil lagi hadiahna. Ujar Kiara dengan memiringkan bibirnya. Dokter Rafael menahan tawanya, dia akhirnya merelakan boneka itu untuk Kiara. Lalu, dokter itu pun beranjak berdiri untuk pamit pulang.
Karena hari juga sudah malam, dan kerjaannya sudah selesai. Yovan, saya pamit untuk pulang. Besok pagi, saya akan kembali untuk melihat keadaan Putri Amda. Jika malam ini panasnya semakin tinggi, Anda bisa membawanya ke rumah sakit. Kebetulan aku menginap di rumah sakit, ujar Rafael dengan tersenyum tipis. Yovan merangkul Rafael untuk keluar dari kamar, dan mengantarnya ke depan. Sementara Kiara dijaga oleh Aleta dan juga Altaf. Kenapa kamu tinggal di rumah sakit? Memangnya kamu belum menikah? Tanya Yovan sembari keduanya berjalan menuju teras. Belum, ujar Rafael dengan tersenyum malu. Wow, kamu tampan dan memiliki pekerjaan tetap. Karirmu sangat bagus, masa belum ada yang ditaksir? Umur kamu memang berapa? Ujar Yovan dengan tatapan tak percaya. 24. Cicit Rafael. Wow, hebat. Masih muda sekali. Pekik Yovan dengan tatapan tak percaya. Rafael menggaruk belakang kepalanya yang tak gatal, dia terlihat seperti sedang malu-malu. Apalagi dipuji seperti itu oleh Yovan, dia seperti berhadapan dengan sosok ayah dari wanita yang ingin dia lamar. Kenapa belum cari dari sekarang? Saya juga dulu menikah seukuran kamu, ujar Yovan sembari menepuk bahu Rafael. Iya, lagi nunggu jodohnya gede. Hah? Apa? Pekik Yovan yang mana membuat Dokter Rafael menutup mulutnya. Seorang pria menatap Widya yang tengah tertidur di brangkar. Pria itu duduk di sebuah kursi dekat brangkar sembari melipat tangannya di dalam D4D. Matanya menatap Widya dengan alis yang menukik tajam. Jam segini, kenapa Sian biarin istrinya keluar sendiri ya? Gumam pria itu yang tak lain dan tak bukan adalah Vian. Aku telpon deh. Vian ingin menghubungi Sian, tetapi L3U4N dari Widya membuat kegiatannya terhenti. Sudah sadar? Pria itu langsung memencet tombol di dekat brangkar untuk memanggil dokter. Tak lama, dokter datang dengan seorang suster. Mereka memeriksa keadaan Widya yang kini sudah sadar. Gimana dok? Tanya Vian dengan penasaran. Anda suami pasien kan? Saya bisa bicara dengan Anda? Tanya dokter itu. Vina mengerjapkan matanya, dia ingin berkata bukan. Tetapi, lidahnya seakan keluh untuk berbicara. Saya bukan suaminya, sebentar saya telepon suaminya dulu. Vian ingin menghubungi Sian, tetapi suara Widya membuatnya urung. Jangan. Lirih Widya. Tatapan Vian beralih menatap ke arah wanita tersebut. Loh, kenapa? Sian pasti mencari kamu, ujar Vian dengan kening mengerut. Mendengar itu, Widya tersenyum hampa. Tidak mungkin Sian mencarinya. Bahkan, pria itu menginginkan dia pergi dari hidupnya. Tidak akan, kami akan segera bercerai. Ujar Widya yang mana membuat Vian melotot. Cerai? Kenapa? Pekik Vian dengan tatapan tak percaya. Tapi, Anda tidak bisa bercerai dalam keadaan hamil nyonya. Apa? Tatapan Vian beralih pada Widya, tampak wanita itu masih terkejut dengan perkataan dokter yang mengatakan jika dirinya tengah hamil. Dengan tangan bergetar, Widya menyentuh perutnya yang masih datar. Air matanya luruh, bibirnya wanita itu melengkungkan sebuah senyuman. Aku hamil, aku bisa hamil. Lirih Widya. Melihat itu, Vian beralih menatap dokter yang membawa kabar baik itu. Bagaimana dengan kondisi janinnya dok? Tanya Vian mewakili Widya, sebab wanita itu masih terkejut atas berita kehamilannya. Untuk lebih lanjutnya, bisa diperiksakan pada dokter kandungan. Saya akan merujuknya segera ke sana agar mendapat penanganan lebih lanjut. Terang dokter itu. Vian menganggukkan kepalanya, dia kembali menatap Widya yang masih menatap perutnya yang datar. Kalau begitu, kami permisi dulu, pamit sang dokter. Setelah dokter beserta susternya keluar, Vian pun kembali duduk di kursi dan menatap Widya dengan tatapan lekat. Terus, kamu mau bagaimana? Tanya Vian yang mana membuat senyum Widya luntur seketika. Aku tahu, rumah tanggamu dengan Sian sedang tidak baik-baik saja. Kamu salah, Sian juga salah. Rumah tangga kalian dibangun atas kesalahan. Tapi, anak kalian butuh keluarga yang utuh. Dan kamu, butuh perlindungan Sian.
Dari segi harta dan kenyamanan. Terang Vian. Widya mencengkram selimutnya dengan erat, wanita itu tertunduk dalam. Air matanya tak terbendung lagi, dia menangis tanpa suara. Melihat itu, Vian merasa kasihan. Namun, dirinya juga tak bisa berbuat apapun. Dia bingung harus mengambil langkah apa, apalagi Xian adalah temannya. Maka dari itu, Vian mengirimkan pesan diam-diam pada Xian ketika Widya sibuk dengan air matanya. Sepertinya tidak, aku tidak mau kembali dengan Xian. Aku mempertahankan kewarasanku, aku tidak ingin lagi hidup di dalam belenggunya. Aku lelah, ujar Widya. Ya, aku tidak menyalahkan sih. Tapi maksudku, mungkin kamu sedang ada di posisi mantan istri Xian dulu. Ujar Vian yang mana membuat Widya terdiam. Matanya menatap lekat Vian yang tengah menepuk bibirnya, pria itu merasa bersalah karena sudah berani menyindir Widya. Wanita hamil sangatlah sensitif, Vian melupakan hal itu. Maaf, bukan maksudku seperti itu. Mungkin ini adalah ujianmu, jadi jalani saja. Maksudnya, terima. Yah, terima saja. Mungkin Xian bisa mencintaimu lewat anak itu, ujar Vian yang lagi-lagi merutuki dirinya sendiri. Kalau begitu, mengapa dulu Xian meninggalkan Aleta yang sudah melahirkan anaknya? Kenapa dia tidak bisa mencintai Aleta? Seru Widya dengan tatapan kesal. Beda. Widya, kan kalau Aleta dulu ada pelakornya. Kalau sekarang kan enggak ada. Vian menutup mulutnya, dia melirik takut ke arah Widya yang menatap datar padanya. Sementara itu, Xian sedang tidur terganggu oleh siaran notifikasi ponselnya. Bergegas, pria itu melihat ponselnya dan mengintip pesan dari seseorang di layar awal. Vian? Ngapain dia mengirim chat padaku saat larut malam begini? Gumam Xian. Xian beranjak dari tidurnya, dia menyandarkan tubuhnya pada kepala ranjang. Lalu, dia menyalakan lampu kamar. Pria itu pun membuka chat dari Vian. Datanglah ke rumah sakit Harapan. Istrimu ada di sini. Kening Xian mengerut dalam saat membaca chat dari Vian, tetapi tak lama dia memudarkannya. Apa hubungannya denganku? Terserah dia mau ngapain. Batin Xian dengan cuek. Saat Xian akan mengetik balasan, tiba-tiba pesan dari Vian kembali masuk. Kali ini bukan chat, melainkan sebuah foto layar monitor yang menampilkan sebuah gambar yang tak asing bagi Xian. Istrimu akan membawa kabur bayimu, cepatlah ke sini. Xian mengerjapkan matanya tak percaya. Dia memperbesar foto itu dan matanya menatap serius ke arah foto tersebut. Widya hamil. Pekik Xian. Tanpa berlama-lama, Xian turun dari ranjang dan bergegas pergi ke rumah sakit di mana Widya dirawat. Xian tak memikirkan lagi apapun, dia hanya ingin memastikan apakah benar istrinya itu sedang hamil. Widya telah selesai memeriksakan kandungannya. Dia merasa bahagia karena dokter mengatakan jika bayinya sehat. Widya berharap anaknya akan membuka lembaran baru bagi kehidupannya nanti. Dia sudah menyesal dengan apa yang telah ia perbuat dengan merebut kebahagiaan wanita lain. Untuk itu, saat ini dia hanya ingin bahagia bersama anaknya saja. Terima kasih dok, kalau begitu saja pamit pulang. Ujar Widya sembari beranjak dari berangkar setelah dokter selesai membersihkan perutnya. Baik, hati-hati. Sahut dokter kandungan. Vian menunggu di luar ruangan, dia menunggu dengan perasaan cemas. Bukan karena pemeriksaan Widya, melainkan kedatangan Xian. Sejak tadi, pria itu menatap ponselnya dan berharap Xian menelponnya. Tapi udah centang biru kok. Parah sih kalau dia sampai gak dateng. Gumam Vian. Tak lama, Vian mendengar Widya sudah keluar dari ruangan dokter kandungan. Bergegas, pria itu menghampiri Widya dengan tatapan penasaran. Bagaimana hasilnya? Tanya Vian dengan penasaran. Sehat. Vian, terima kasih ya. Kamu cukup membantuku sampai di sini aja, ujar Widya dengan ramah. Kamu gak istirahat dulu di sini? Aku akan meminta dokter untuk membiarkan dirawat sampai besok. Untuk biaya, tidak usah dipikirkan, ujar Vian menahan Widya. Widya tersenyum sembari menggeleng, tidak, aku akan mencari penginapan di dekat sini. Besok, mungkin aku akan keluar kota.
Terima kasih atas bantuanmu, ujar Widya dengan penolakan yang halus. Vina menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal, dia bingung ingin menahan Widya bagaimana lagi. Sebab, setelah wanita itu pergi, Vian akan kesulitan mencari keberadaan Widya nantinya. Kalau begitu, aku pamit pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Widya mematung sejenak, matanya membulat sempurna ketika melihat Xian yang berdiri tak jauh di depannya. Mendengar suara Xian, Vian pun langsung menoleh. Dia terkejut mendapati Xian yang sudah berada di rumah sakit. Akhirnya, datang juga. Batin Vian dengan tersenyum lega. Xian. Gumam Widya dengan suara bergetar. Xian melangkah mendekat dengan langkah panjangnya. Lalu, pria itu menarik tangan Widya dan mencengkramnya. Lepas Xian. Ini sakit. Seru Widya dengan meringis pelan. Xian. Jangan kasar. Istrimu sedang mengandung. Pekik Vian dan melepas paksa tangan Xian dari istrinya. Xian menatap Widya yang sedang mengelus pergelangan tangannya yang terasa sakit. Berani sekali kamu pergi tanpa seizinku. Aku masih suami Widya. Sentak Xian. Heh, suami. Sekarang, kamu baru sadar jika kamu seorang suami, hah? Kemarin-kemarin kemana aja? Sini Swedoya. Kau. Jika bukan karena kau mengandung, aku tidak akan menjemputmu ke sini. Desis Xian. Aku juga tidak minta dijemput olehmu. Bentak Widya dengan wajah memerah menahan kesal. Aku menjemputmu karena bayiku. Aku yang menaruhnya di rahimmu. Sentak Xian. Ambil. Ambil bayimu dan pindahkan ke perutmu saja. Widya sudah stres dengan perilaku Xian yang membuatnya kesal. Kalau ditaruh di perutku, bagaimana caranya dia keluar, hah? Lewat belakang. Kau pikir aku pria apaan? Sentak Xian dengan wajah memerah menahan kesal. Vian yang berada di tengah-tengah perdebatan, mereka hanya bisa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Pria Yamek masih menjomblo itu, semakin memantapkan dirinya untuk menjomblo. Semakin gak pengen nikah aku. Batin Vian. Pagi ini, Altaf, Yovan dan Zion sedang berenang. Karena hari ini merupakan tanggal merah, jadilah kedua pria itu berenang dan mengasah kemampuan berenang mereka. Altaf. Sini. Ngapain nemplok di tangga terus? Seru Zion pada keponakannya yang memegang tangga. Kolam renang itu memang dalam, sebatas atas perut Yovan dan Zion. Tapi tenang aja, Altaf memakai jaket pelampung khusus anak agar bocah itu tidak tenggelam. Namun, bukannya ikut berenang, Altaf malah memegangi tangga dengan raut wajah ketakutan. Heh, kau malah diam. Pekik Zion. Karena keponakannya tak kunjung berenang, Zion yang gregetan pun mendekati keponakannya itu. Lalu, tanpa khawatir Zion menarik kedua tangan Altaf yang mana membuatnya merengek. Maaf. Rengek Altaf. Heh. Mana mamakmu? Enggak ada mamakmu. Hahaha. Ledek Ziko. Altaf menatap kesal omnya itu, apalagi dengan santainya Zion menariknya memutari kolam renang dalam keadaan wajah Altaf yang menatap langit. Punya Om Dawalas ya gini. Dia pikir aku bahagia kali diginikan? Ndak ah. Jantungan aku lacana. Takut kali aku dicemplungkan Om Dawalas ini. Ndak punya pelacaan, ndak ada pikiran nah. Cetel sekali lacana. Batin Altaf, wajahnya sudah pucat pasi. Dia khawatir omnya itu menenggelamkan dirinya. Zion. Sudah. Kasihan Altaf. Seru Yovan menghampiri putrinya. Enggak ku buat tenggelam kok, cuman ku buat stres aja. Ujar Zion sembari menyerahkan Altaf pada sang abang. Mendapat perlindungan, Altaf pun langsung memeluk erat leher Yovan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya menatap tajam Zion yang sedari tadi tertawa di atas penderitaannya. Citunda ada pikiran nayah. Hampir telbang jantung Altaf dibuatnya. Nda wala sekali lacana. Udah nda miling otakna. Tapi cudah diculi cetan. Hi cetel sekali. Seru Altaf dengan nafas yang memburu. Zion terkekeh, dia tak menghiraukan ocehan keponakannya itu. Dengan santainya, pria itu justru berenang ke tepi dan beranjak dari dalam kolam.
Dia mengecek sebentar ponselnya dan membaca beberapa pesan yang masuk. Tak lama, Altaf dan Yovan pun menyusul. Keduanya mengeringkan tubuh mereka dengan handuk yang tersedia di sana. Memang seru memiliki rumah yang terdapat kolam renang. Mau berenang kapanpun, akan merasa leluasa karena milik sendiri. Ini cemilan dan teh hangatnya. Aleta datang dengan membawa teh hangat dan juga beberapa cemilan. Kia di mana? Tanya Yovan sembari menghampiri istrinya yang sedang menaruh nampan di sebuah kursi panjang. Ada, lagi baca buku. Jawab Aleta sembari menatap suaminya yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Sejenak, Aleta terpaku dengan tubuh berotot suaminya. Apalagi roti sobek yang sangat membuat jantungnya berdegup kencang. Ingin rasanya Aleta menyentuh roti sobek milik suaminya itu. Ada apa? Tanya Yovan dengan kening mengerut. Aleta tersentak kaget, dia langsung gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Oh enggak, itu. Aku mau melihat Kiara. Jawab Aleta dengan gugup. Aleta berniat ingin beranjak dari sana, tetapi sebelum itu terjadi. Tiba-tiba tangannya ditarik oleh Yovan. Hal itu membuat Aleta tak sengaja menabrak tubuh suaminya itu. Mas! Pekik Aleta saat merasakan tubuhnya terkunci dengan pelukan sang suami di pinggangnya. Kenapa? Kau terpesona dengan suami tampanmu ini, Kam? Ujar Yovan sembari menaik turunkan alisnya. Aleta panik, dia berusaha untuk lepas dari pelukan sang suami. Namun, pelukan Yovan justru bertambah erat. Malahan pria itu mendekatkan wajahnya pada sang istri. Mas! Ada Altaf. Pekik Aleta. Mana? Tanya Yovan sembari menyeringai. Aleta menoleh, dia mencari keberadaan putranya. Namun, entah dari kapan Altaf sudah menghilang dari sana. Aleta kembali melihat suaminya. Tetapi, dirinya terkejut saat wajah Yovan semakin dekat dengan wajahnya. Mas! Bisik Aleta. Berasa dunia milik sendiri yang lain cuma numpang ya. Yovan melepaskan tubuh istrinya, matanya menatap datar Hamzion yang menyaksikan kemesraan mereka. Gak sadar kalau dari kemarin kamu numpang hah? Sinis Yovan. Ya emang numpang sih. Gumam Zion. Sementara itu, Altaf memasuki kamar Kiara. Dia hanya mengenakan batrobe putih yang dipakaikan oleh sang papa. Matanya menatap ke arah Kiara yang sedang membaca sebuah buku. Ada 5 hal yang bisa membuat perempuan melacak bahagia. Pertama, Cekainsel. Apa itu Cekainsel? Taulah, nanti Bika tanyakan mama. Telus lagi yang kedua, Body Cell. Apalagi ini, ndak jauh beda sama Cekainsel. Gumam Kiara, dia menatap bingung ke arah buku yang dia baca. Saking fokusnya baca, bahkan Kiara tak sadar jika Altaf memasuki kamarnya. Anak itu benar-benar fokus membaca pada buku yang ia lihat. Biarkan saja, bukan ulukanku. Telus yang ketiga Hailsel. Apa juga ini lagi, ndak ngelti lagi aku kama perempuan. Gerutu Kiara. Altaf mengerjapkan matanya, dia bahkan sudah duduk di ujung kasur dan Kiara tak menyadarinya. Apa seseru itu membaca buku tersebut? Telus lagi, lekening cel kama pacangan cel. Hi. Taulah pucing. Libet kali perempuan itu. Kalau Kia, yang penting dah kelecel aja. Selalu bahagia nah hidup Kia. Gumam Kiara. Citu walia kah? Seru Altaf yang mana membuat Kiara terkejut bukan main. Kiara memegangi D4 danya, dia menatap Altaf dengan melototkan matanya kesal. Heh. Macuk itu capa olangna dulu. Main nyelonong cepel ticetan. Pekik Kiara yang terkejut. Citu aja yang nda cadal, ujar Altaf membela diri. Nda ada pikiranna, cetos sekali. Teltekan kali diliku. Gerutu Kiara sembari menatap kembali bukunya. Kia baca buku siapa? Tanya Altaf dengan penasaran. Kiara menaikkan bahunya, nda tahu, Kia nemu di Kamal Om Zion. Buku tentang perempuan. Jawab Kiara. Altaf menganggukkan kepalanya mengerti, dia kembali menatap Kiara yang sedang memperhatikan buku itu kembali. Pertanyaan, di dalam laga yang sehat tel dapat jiwa yang tel dapat jiwa yang lelah. Tapi dibuat cetlong.
Gumam Kiara. Altaf meringis, dia mendekati Kiara dan mengambil buku itu. Tanpa perasaan, Altaf membuang buku itu ke lantai. Hal itu tentu membuat Kiara kesal. "Heh, kenapa kau buang bukunya?" seru Kiara dengan kesal. "Kau sudah ndak pintal, tambah ndak pintal lagi kalau baca itu. Cetels nanti jadinya," jawab Altaf dengan santai. "Mau ku jual bibilmu itu atap lumah, sudah geleget kali aku lacana dali kemalin." Cicit Kiara dengan menatap tajam Altaf yang justru menatap santai ke arahnya. "Sebelum kau jual bibilku, ku jual dulu lemakmu biar ndak bulat kali pelutmu itu," ujar Altaf sembari turun dari ranjang. Melihat Altaf yang turun, bergegas Kiara merangkak. Mendekat dan merentangkan tangannya. Dan hap. Kiara berhasil meraih rambut Altaf dan menjambatnya dengan kuat. "Mao, lacakan. Lagi-lagi sudah kau pancing emosiku." Altaf tak tinggal diam, dia meraih pipi Kiara dan menariknya hingga membuat gadis itu memekik. "Jana pipiku. Melal catu nanti, belah cebelah nantina. Lepacin pipiku. Janan pipiku," seru Kiara. "Lepacin dulu rambutku," sentak Altaf. "Baleng-baleng. Kama-kama ayo," seru Kiara yang mana membuat Altaf menurut. Altaf melepaskan cubitannya di pipi Kiara, begitupun dengan Kiara. Tapi, itu hanya bertahan beberapa detik. Sebelum tangga gembul Kiara menjeti gawer bibir Altaf hingga membuat anak itu akhirnya menangis. "Maah,